Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang prakarya pada kelas 8 ya, yaitu kerajinan dari bahan lunak. Yang kemarin itu kelas 7 itu dari serat dan tekstil. Nah, ini adalah tujuannya. Tujuannya di sini ada 5, kalian baca sendiri. Intinya itu yang pertama kalian bisa memahami tentang kerajinan dari bahan lunak, tentang jenis-jenisnya atau teknik-tekniknya dalam membuat kerajinan. Yang terakhir itu intinya dalam praktek kalian bisa membuat kerajinan. Pokoknya kalian berusaha untuk membuat dan mengumpulkan. Jangan lupa tidak membuat dan tidak mengumpulkan. Itu sangat fatal. Jadi saya menilai dari dua aspek yang saya utamakan, tapi di dalam sini adalah prosesnya dalam membuat karya dan hasilnya dikumpulkan. Nah, ini adalah peta konsepnya, dipahami, dicermati. Yang pertama adalah intinya pengertian pengolahan bahan lunak. Sebenarnya di sini ada pengertiannya, kemudian ditarik, kemudian jadi jenis-jenisnya, dibedakan jenis-jenisnya sama karakteristiknya. Nah, setelah kita memahami tentang teorinya atau materinya, kemudian kalian harus mengetahui tentang praktek, yaitu cara pengolahannya. Di sini ada dibagi menjadi 2. Setelah kalian memahami teknik-tekniknya, kemudian harus bisa mengemas produk kalian yang kalian buat. Nah, selanjutnya adalah mengenal kerajinan dari bahan lunak. Kalian pasti tahu karena kemarin itu kalian mencari di sumber internet, di sumber buku tentang kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama itu pengertian bahan lunak, yaitu bahan yang memiliki sifat fisik empuk. Karakteristiknya empuk, ciri-cirinya yang utama itu karena lunak, mudah dibentuk. Nah, contohnya itu apa? Contohnya yang sering dipakai sebagai bahan dalam pembuatan produk kerajinan tangan, antara lain sabun batang, lilin, parafin, tanah liat, bubur, kertas, dan kelai. Itu contohnya dari bahan lunak. Nah, bahan lunak buatan dan alami. Jadi sumbernya itu ada 2. Yang dari bahan itu dari alami dan dari buatan. Buatan itu bahan yang dari alami kemudian diolah, dicampur oleh manusia. Itu bahan buatan namanya. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam. Cara mengolahnya pun alami, tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, apalagi. Contohnya getah itu, getah pohon itu juga termasuk. Kemudian bahan lunak buatan adalah bahan untuk kerajinan-kerajinan diolah menjadi lunak. Contohnya bahan lunak buatan, bubur kertas, gips, lilin, sabun, spons, dan lain-lain. Itu termasuk bahan lunak. Nah, ini adalah contohnya bahan lunak dari tanah liat yang dibuat dengan teknik putar pada gambar itu. Kemudian kerajinan serat alam. Nah, ini dari gambarnya dapat kita lihat itu dari kulit kelapa, sepet serabut. Ya, itu bisa dibuat semacam kerajinan. Nah, ini dari kerajinan kulit. Kerajinan kulit itu dari hewan. Jadi kerajinan kulit itu termasuk kerajinan dari bahan lunak karena mudah dibentuk, mudah dibuat, semacam bentuk wayang, tokoh wayang, atau sabu, dompet, dan tas. Kemudian kerajinan dari gips. Gips ini buatan ya. Itu bisa kalian dapatkan di toko bangunan. Semacam
bahan mentahnya gips itu semacam serbuk atau tepung, warnanya putih. Kemudian cara membuatnya itu pakai air. Bisa kalian langsung pakai air, kemudian dijemur, kemudian diukir juga bisa, atau pakai cetakan. Atau yang ada di gambar ini yang bentuknya melingkar ini cetakan. Biasanya ini dibuat untuk menghias atap rumah. Maksudnya atap itu bukan genteng ya, yang di dalam ruangan, yang di atas itu biasanya dipakai ini. Kemudian yang di bawah ini juga pakai gips, ini pakai cetakan berbentuk burung hantu. Selanjutnya dari kerajinan lilin. Lilin ini bisa dibentuk, diukir, pakai ukiran, atau dibentuk ketika dilelehkan, itu pakai cetakan. Nah, ini dari kerajinan sabun. Kerajinan sabun dengan bahan lunak sabun. Ini pasti kalian sering jumpai. Yang sabun batang ini sering kalian jumpai di kamar mandi atau di toko terdekat. Nah, ini cara membuatnya. Yang pertama ini diukir pakai alat ukir, bisa pakai silet atau pakai pensil, bukan pensil ya, ballpoint. Kemudian yang kedua ini caranya dilunakkan, dipotong-potong, kemudian dilunakkan, dilembutkan, dikempal-kempal, dicampur dengan lem atau air, pakai lem, air, dan pakai tepung biar nggak lengket. Kalau lem itu supaya juga lengket dan tidak mudah retak. Kemudian pakai minyak agar tidak gampang kering. Kemudian kerajinan dari bubur kertas. Nah, ini bubur kertas ini kalian pasti sudah membuat ya. Ketika waktu SD itu sering diajarkan oleh guru kerajinan untuk membuat bubur kertas. Bubur kertas ini bahannya gampang, bisa dari koran atau buku kalian yang sudah tidak terpakai atau tidak digunakan lagi, bisa digunakan. Ini dicampur dengan air atau lem, kemudian sampai kertas itu hancur dan dibuat cetakan, atau langsung dibuat dengan tangan kosong tanpa cetakan juga bisa, dan lain-lain. Itu kalian bisa mencari di internet atau buku lainnya tentang cara atau jenis-jenisnya, bahan lunak itu apa saja dan bisa digunakan apa saja, untuk apa saja. Nah, selanjutnya adalah fungsi produksi kerajinan. Fungsi produk dari kerajinan itu ada dua fungsinya, fungsi pakai dan fungsi hias. Kerajinan tangan adalah menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan dimiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Nah, fungsi pakai ini adalah kerajinan yang hanya mengutamakan kegunaan dari benda kerajinan. Jadi, misalnya kalian membuat kotak pensil, itu yang diambil hanya kerajinannya saja. Fungsinya pakai. Kerajinan itu dibuat untuk apa? Tidak ada nilai hias. Pokoknya diutamakan dari fungsi pakai. Kalau fungsi hias itu bedanya dengan fungsi pakai. Kalau hias itu biasanya hanya diutamakan hiasannya saja, tidak bisa dipakai. Misalnya apa? Misalnya itu bunga plastik itu yang di atas meja itu biasanya hanya berfungsi untuk hiasan meja, tidak ada fungsi pakai lainnya. Nah, unsur estetika dan ergonomis. Nah, kalian bisa mencari materinya yang lain tentang ini